Cerita malam. Balik lagi sama gua Rian Ojan di cerita malam. Kali ini gua kedatangan teman yang bakal cerita pengalamannya. Penasaran ceritanya kayak gimana? Ketika gua dan kalian harus tahu. Kisah di balik cerita. Malam ini gue kedatangan teman gue yang bakal cerita tentang pengalaman selama dia kerja. So langsung aja kenalan sama teman gue ini, ya bro. Halo, gue Madun dan kebetulan sedikit yang pengen gue cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang bisa dibilang sedikit menyelamatkan kehidupan gue gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya bro. Buat teman-teman di sana, jangan lupa support channel kita dengan cara di like, komen, dan subscribe. Oke bro, gimana jadi awal ceritanya itu, pengalaman yang apa yang lu rasakan? Kebetulan gue kerja mengingat tragedi Cianjur ya, tragedi Cianjur minggu kemarin. Kebetulan gue juga kerja di sana. Dari rumah ke lokasi kerja gue lumayan agak jauh karena gue nggak domisili Cianjur ya, sekitar 140 kilo dari kediaman gue ke Cianjur. Gue kerja di sana, gue kerja di salah satu gudang di Cianjur. Menurut gue tuh tempat kerja gue itu ada dua tempat, ada dua lokasi. Tempat kerja gue ada dua tempat, dalam arti ada dua gudang. Karena gue kebetulan gue di pergudangan, ada dua gudang yang setiap hari gue kerja di situ. Sedikit yang pengen gue ceritain sih soal di gudang ya. Ada rahasia umum lah ya, yang namanya di gudang pasti ada sesuatu yang dibalik bangunan itu kan. Ya khususnya cerita-cerita mistisnya entah atau kejadian apanya kan. Satu malam, karena kebetulan di gudang yang katakanlah gudang A ya. Gudang A itu kita nggak ada kerja sampai dengan malam. Karena di sana emang masih minim penerangan. Di gudang A itu hari itu gue kerja sampai dengan larut, sampai dengan jam 8 malam. Selepas maghrib tuh posisi udah gelap. Kita orang kerja di bawah 5 orang gitu kan, jadi nggak terlalu rame kan. Nah, ada sesuatu yang memang kayak ganjal. Awalnya sih gue anggap kayak biasa, entah ya, apalagi kalau untuk bunyi-bunyian kan di gudang ya udah umum lah ya, entah itu tikus atau apa gitu kan. Nah, terus gue kasih gambaran gudang gue dulu ya. Gambaran gudang gue itu kita ada gudang satu untuk penyimpanan barang. Jadi di gudang itu bangunannya di tebing. Jadi dari kita tahu lah ke kontur tanah di Cianjur itu kan kayak bukit-bukit gitu kan. Dia di bibir bukit. Nah udah gitu dengan tembok yang sangat tinggi kan. Nah di dekat tebing itu, karena kebetulan gudangnya itu nempel dengan kayak tanahnya gitu loh. Itu gue jam 6:30. Mungkin kalau di kita di kota-kota besar apalagi ya orang masih ramai lah ya. Itu 6:30 malam itu gue jalan sendiri karena ada sesuatu yang harus gue ambil di dekat yang pojok-pojokan gudang itu yang gue cerita tadi, dekat tebing itu. Gue ambil ke sana. Kebetulan kayak karena di sana minim penerangan kan, itu tuh kayak ada sekilas melintas gitu loh. Gue refleks gue noleh ke arah yang bayangan yang gue lihat itu. Cuman ya gue sih positif aja ya, mungkin itu karena ada kelawar lewat atau apalah ya kan. Nah udah gitu
gue balik ke depan ke arah rekan yang lain. Gue balik ke depan. Dari situ itu tuh keluar kayak gue dengar suara sesuatu. Pokoknya gudang itu dari tempat yang gue ambil itu di gudang itu mungkin jarak ke kawan gue itu bisa 10 sampai 15 meter. 15 meter. Gue di posisi di sini, kawan gue di depan sana kan 15. Nah, 15 meter itu kita ada durasi kan untuk nyampe ke depan itu ke gerbang utama dengan pencahayaan yang minim. Dengan pencahayaan yang minim. Sampai gue pun pakai flash. Kalau untuk masuk gudang yang A itu. Itu tuh selepas gue lihat bayangan itu gue nggak terlalu gubris lah ya. Nah itu ada suara itu kenceng banget. Kayak gimana tuh Itu suara? kayak suara orang tuh jatuhin barang. Orang jatuhin barang. Yang akhirnya kayak gue noleh dong. Noleh dengan perasaan yang udah pasti deg-degan lah ya. Deg-degan antara takut tapi di sisi lain penasaran gitu. Iya. Gue lihat nggak ada apa-apa dan nggak ada barang satupun yang jatuh. Tapi lu sendiri dengernya suara itu dari gudang apa? Kenceng dari gudang. Dari spot yang gue ambil barang itu. Iya. Suaranya dari gudang lu dengernya. Suaranya dari gudang. Itu kenceng banget. Sampai akhirnya gue noleh, gue senter kan karena kebetulan flash gue nyala terus kan. Nah, gue senter dan nggak ada barang yang jatuh. Gitu. Dan bukan karena teman lu juga, nggak ada, karena posisinya gue sendiri, gue ambil barang, ambil sesuatu di situ tuh sendiri. Nah, gue langsung setengah lari ke arah depan. Nah, ternyata kawan gue yang di depan itu dengar suara yang berbeda. Oh sama dia, tapi beda suaranya. Dia dengar tapi beda suara. Yang telinga gue denger itu seperti jatuh barang yang jatuh dengan kenceng kan. Nah, kawan-kawan yang di depan itu dengar suara yang berbeda. Apa? Dengar apa dia? Mereka tuh kayak dengar suara tangisan. Dan kebetulan kan dua orang di depan itu dua-duanya dengar ada orang nangis. Udah gitu yaudah kita kumpul. Akhirnya kayak gue nanya nih kawan gue yang dua kan, dengar tadi ada orang jatuhin barang nggak atau barang jatuh nggak gitu kan. Nah mereka nggak dengar. Yang mereka dengar malah gue dengar orang nangis pas lu di dalam. Nah gitu. Ya udah dari situ ya udah beres gawean cabut langsung karena kebetulan kita kan di sana juga ngontrak kan. Kita balik kontrakan, kita bersih tidur gitu. Dan kebetulan ya mungkin apa ya, ini cerita gue baru banget di baru itu. banget ini. Baru banget karena gue kerja juga di sana baru 2 bulan sampai dengan hari ini. Gue baru 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Nah kita ada kontrakan di sana. Dan yang kebetulannya lagi pagi-pagi awal kita ke Cianjur, awal gue sama kawan-kawan gue ke Cianjur, kita nyari kontrakan. Kita nggak ngeh dengan kontrakan yang kita tinggalin. Kenapa tuh? Nah, kontrakan itu ya kalau untuk tempat enak, karena Cianjur yang kita tahu kan dingin, masih asri ya kan. Nah, tempat kontrakan gua balik ke situ, gue nggak ngeh karena yang kebetulan pas kita lihat pertama masuk kontrakan itu, pertama cari-cari kontrakan itu, kita hanya lihat tempat, nggak lihat sekitar gitu. Akhirnya kita ngontrak di situ karena kita lihat tempatnya bersih, enak. Ya udah kita putuskan untuk ngontrak di situ. Nah, setelah malam balik dari gudang kita istirahat kan. Nah kita istirahat, kita panas di kontrakan itu, panasnya luar biasa. Jam 9 kita balik, mandi bersih. Nah yang gue prepare tidur dong, semuanya prepare tidur, istirahat. Nah,
jam 10 kita gerah dalam satu kontrakan, kita kegerahan. Padahal Cianjur yang Padahal dikenal Cianjur dingin ya. yang kita tahu dingin, Iya. tempatnya dingin dan di luar pun dingin. Jadi di kamar lu aja tuh yang Di kamar tuh panas jam 10. Oke, gue pikir dari bentuk bangunan lah ya, entah kurang sirkulasi udara atau apa, gue pikir itu. Ternyata untuk waktu yang lumayan waktu itu kayak gue jam 10 masih kepanasan. Oke lah, mungkin di jam 11 atau jam 12 kita bakal ngerasain dingin nih gitu kan. Ternyata sampai dengan tengah malam makin gerah, bro. Gila kan. Nah, dari situ gue keluar cari angin, gue rokokan di luar. Nah, jadi kebetulan si kontrakan itu posisinya kontrakan, dia ada pagar tinggi sekitar 2,5 meter, pagar yang bentang sampai dengan ke jalan raya. Nah, iseng kalau kita malam kan, apalagi di luar kan rokokan. Nah, gue lihat-lihat sekitar. Ya, tujuan gue lihat sekitar sih, gue sih lebih pengen tahu tempat yang gue tinggalin. Ya, di sini ada apa sih, atau keadaannya kayak gimana sih kalau malam. Nah, dan ternyata di samping kontrakan itu, tepat di samping kontrakan itu makam, kuburan. Udah, gue nggak mikir berkali-kali, gue ajak anak-anak buat cabut keluar. Itu jam 11.45. Gue masih ingat banget, udah gegerahan banget kan, kawan-kawan gue gerah, udah cabut, kita keluar. Besoknya kita out dari kontrakan itu ternyata di sampingnya itu kuburan. Tapi dibatasin apa langsung? Ada batas, dia kayak pagar aja itu. Karena apa, dari gudang kita ngerasa hal yang ganjil, nyampe kontrakan juga ngerasain hal yang sama gitu kan, udah nggak ada alasan buat bertahan di situ kan. Akhirnya ya udah kita putusin cari tempat lain. Itu awal gue kerja di sana ya. Setelah gudang A beres, kerja di gudang A beres, karena kebetulan gue kerja nggak stay di satu tempat gitu. Jadi semacam tenaga perbantuan gitu ya. Nah, gue pindah ke gudang berikutnya. Nah, di gudang B itu kebetulan kan gudang yang baru banget dibuat. Kita baru ada pondasi sama kerangka baja untuk pembuatan gudang. Nah, di situ gue masuk gudang situ. Nah, gue kan muslim ya, layaknya orang muslim biasa ya, gue baca doa, gue permisi atau apapun lah ya, semuanya udah gue coba gue pakai. Nah, masuk gudang situ, gue ketemu sama orang-orang yang kerja di situ kan, karena kebetulan yang kerja juga nggak terlalu banyak di konstruksi itu. Nah, gue ketemu di situ, gue pamit, gue izin secara apa ya namanya ya, kalau misalnya kayak kita ke satu tempat nih, Iya. oh kita izin dulu deh gitu, sama alamnya sama semuanya gitu kan. Nah, gue izin di situ ya, seperti biasa kita memulai kerja. Di sela-sela gue kerja jam 11-an lah, sebelum istirahat jam 11-an gue break istirahat, gue ngopi-ngopi. Nah, gue setelah ngopi tegukan kedua. Nah, emang kalau di gue itu kayak, gue orang Sunda ya, cuman kalau di tempat tinggal gue kayak semacam ketika lu makan, ketika lu minum, nawar-nawarin deh gitu ya. Nah, ada hal semacam itu kan, Peribahasa lah ya, lu nawar-nawarin deh, atau kalau lu makan ya buang dikit deh buat nawar-nawarin gitu. Ya, gue sih nggak tahu artinya apa, cuman waktu itu gue lupa banget. Gue nikmatin kopi, terus tegukan kedua, gue ngopi, gue rokokan, itu gue kayak pusing bro. Nah, gue pikir sih bukan karena apapun, gue pikir udah gue salah ngopi nih gitu kan, gue salah ngopi atau timing ngopinya nggak pas gitu kan, atau belum makan. Tapi kalau bicara belum makan, gue udah makan.
gue udah sarapan dulu. Sebelum kerja tuh kita biasain sarapan dulu kan. Setelah dari situ, setelah ngopi, gue agak ngerasa kelayangan gitu. Gue kelayangan. Nah, orang kelayangan nggak mungkin lihat ke atas kan. Gue lihat ke bawah. Itu gue lihat ke bawah karena kebetulan gudang baru itu kan baru pasang lantai gitu kan, pasang lantai. Nah, gue lihat lantai itu kayak maju mundur. Itu minggu kemarin. Oh, kemarin. Minggu kemarin banget. Itu sebelum gempa. Gue masih ingat banget hari Minggu. Karena gempa kan hari Senin kan. Iya. Gempa Cianjur itu hari Senin. Nah, itu hari Minggu gue di gudang kedua. Itu gue lihat lantai itu kayak maju mundur. Itu maju mundur. Oh udah, gue ngerasain pusing makin berat. Udah gue istirahat deh. Gue istirahat, gue tiduran dulu. Itu tidur plek langsung tidur. Itu ngerasain gue meriang. Kayak orang mau meriang nih gitu kan. Udah kepalanya nggak jelas, ibaratnya badannya udah nggak normal kan. Nah, udah gue di situ tuh istirahat. Udah gue tiduran dulu deh. Gue inget kemarin itu di bangunan itu ada insiden. Apa tuh? Itu kemarin kan pokoknya seminggu sebelum kita ke situ itu salah satu gudang di situ yang lagi dibuat itu roboh. Jadi ambruk, konstruksi yang baru banget dibuat itu ambruk. Ya entah alasannya karena tanahnya labil atau apalah ya. Intinya konstruksi itu ambruk, dan kemarin tuh emang sedikit makan korban jiwa. Di situ ada beberapa korban di situ. Nah udah akhirnya dari situ gue ngerasain meriang. Yaudah gue balik kontrakan. Cuman karena posisinya gue jauh dari rumah, ya udah pokoknya hari Minggu sore itu gue putusin gue buat balik. Maksain tuh dengan keadaan. Gue maksain karena gue dari Cianjur ke rumah kan bawa motor kan. Udah gue balik, udah gue putusin balik. Nah, sore jam selepas asar gue balik, gue cabut, gue prepare, gue izin kantor, gue langsung balik ke rumah. Nah, ya kebetulan ini yang gue syukurin sebenarnya di sini yang gue syukurin. Gue ngerasain beberapa hal aneh di sana, dan hal yang tadi yang terakhir gue rasain tuh kayak secara nggak langsung gue dapat gangguan. Dan itu gue balik sampai rumah besoknya hari Senin itu terjadi gempa Cianjur. Jadi kayak semacam mungkin kalau emang gue nggak di sana baik-baik aja, mungkin gue masih di sana dan gue pun ikut merasakan gempa di sana. Iya. Intinya kan gitu kan. Ya secara nggak langsung yang lu alamin dari gangguan kecil atau dari rasa pusing yang lu alamin itu membantu lu untuk meninggalkan tempat tersebut ya. Karena jadi jatuhnya kayak menyelamatkan lu dengan kejadian itu sebenarnya. Secara nggak langsung menyelamatkan gue gitu kan. Dalam arti kayak mungkin ya yang gue bilang tadi, mungkin kalau gue nggak sakit posisinya. Karena kenapa gue bilang gue sakit? Kenapa gue bilang gue terganggu atau gue digangguin? Karena satu, di gudang A kita ngerasain loh, di gudang A itu kita ngerasain jelas ngerasain gangguannya di situ gitu kan. Nah terus pindah ke gudang B yang intinya satu, kemarin baru ada insiden gitu kan. Kedua, kalau puyang yang gue rasain kemarin itu di gudang B kayak semacam nggak normal. Ya ibaratnya gue pernah ngerasain yang namanya sakit kepala kan. Gue pernah ngerasain sakit kepala dan ini beda gitu kan. Dan ini beda. Makanya gue balik dari situ tuh udah dengan perasaan yang kayak cemas, kayak ada perasaan cemas gitu. Gue sih nggak ngerti sampai sekarang, maksudnya kayak entah ada apa di situ. Gue nggak, karena waktu itu jam kerja kita kan siang, jam kerja kita di gudang B itu siang, jadi ya mungkin kalau malam lain halnya kan.
beda cerita mungkin kalau untuk malam ya. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil ya, dari mulai kerja kita jangan lupa baca doa Oke, untuk itu keselamatan kita nomor sendiri. satu, benar. Terus pelajaran yang selanjutnya itu adalah apapun yang mereka kayak menunjukkan gitu, Ya, ada mereka di situ, bukan berarti mereka ingin mengganggu. Betul. Ternyata bisa jadi ingin mengingatkan untuk lebih hati-hati, Benar, atau benar. untuk ya ke lebih hal yang kita Ya, nggak duga-duga ya, akan ya. terjadi gitu ya. Benar, benar, benar. Ya, terima kasih bro Siap. udah mau nemenin cerita di sini. Thank you. Ya, buat teman-teman jangan lupa support channel kita dengan cara di like, komen, dan subscribe. Kisah di balik cerita ketika gua dan kalian harus tahu.